Beberapa hari ini, isu tentang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, berambisi untuk melanggengkan jabatannya menjadi 3 periode kembali mencuat. Isu tersebut kembali mengemuka setelah hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin memanas dengan ditetapkannya Sekjen Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap PAW DPR Harun Masiku. Meski tak secara gamblang menyebutkan nama, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataannya menjelaskan ada sosok yang berambisi terhadap kekuasaan hingga ingin memperpanjang masa jabatan 3 periode. Tak sedikit yang menganggap tudingan Hasto tersebut dilayangkan untuk Jokowi. Hal tersebut langsung ditepis Jokowi. Jokowi memastikan dirinya tidak berambisi berkuasa 3 periode. Dia pun menganggap isu tersebut merupakan framing jahat kepada dirinya. Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya. Jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Lantas, benarkah kabar keinginan 3 periode di masa kepemimpinan Joko Widodo hanya isapan jempol belaka? Ya, Jokowi sudah merespon begitu ya berkaitan dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan pasca ditetapkan sebagai tersangka bahwa ada dugaan pihak yang kemudian ini menginginkan Presiden 3 periode kala itu ya. Ini mencuat kembali. Itu bentuknya apa? Buktinya? Video? Itu dia yang kita pertanyakan kan. Nah, kita akan membahas berkaitan dengan hal ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Pemirsa, ada Kang Cecep Hidayat, analis politik UI. Kang Cecep, sehat? Selamat pagi, Kang. Selamat pagi Arif, selamat pagi Tiara. Selamat pagi. Kang Cecep di tengah-tengah tegang sekali pagi ini. Kita mau tahun baru, kita bersenang-senang aja kan. Belum mesin ya. Oke, kemudian ada Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Pagi, Bang Silvester. Selamat pagi, Sehat, apa ya? kabar Indonesia? Ya. Sehat. Dan di sebelah saya sudah ada Bang Armi Mulyanto, Bang Armi Tim Mulyanto. Hukum DPP PDI Perjuangan. Pagi, Bang Armi. Pagi. Bang Armi, apa kabar? Pagi, Pak Tiara, Bang Arif, Bang Silvester, Pak dosen. Pak dosen. Beliau dosen. Dosen Anda ya? Saya satu kampus sama Pak Jokowi. Satu kamu. Oh, baik. UGM. Oh, oke. Saya ke Bang Armi dulu deh ini. Kalau sudah ada tanggapan seperti yang tadi kita tonton bareng-bareng, Bang, bahwa itu terbilang jahat begitu ya kalau Ya, oleh Presiden framing Jokowi, jahat framing ini. jahat, kemudian juga ditantang balik. Ini harus menunjukkan buktinya kapan, di mana, siapa yang mengatakan itu. Respon dari PDI Perjuangan sendiri seperti apa, Bang Armi? Poin statementnya Pak Jokowi pada prinsipnya kalau saya melihatnya hanya sebatas reaksional aja. Entah memang konteksnya udah gregetan atau panik, atau memang sebatas karena melihat keadaannya dari statement Pak Hasto kemarin ya agak ini gitu, agak melihat dalam konteks ya ini harus diluruskan, mungkin itu poinnya kan. Tapi selebihnya kami, khususnya saya dalam urusan kepentingan partai hari ini ya sebenarnya lagi mengawal dalam proses hukumnya Pak Hasto. Ya, gitu kan. iya. Nah, Cuma masalahnya kan ada juga pernyataan-pernyataan pada saat proses hukum ada pernyataan ini. Ya. Gitu. sebenarnya kan Pak Hasto kalaupun menyampaikan kemarin di dalam videonya itu kan bukan pertama kali. Ya. Artinya sudah kesekian lah kali gitu loh judulnya. Nah, anggap aja ini menjadi pemanasan lah. Pemanasan dalam situasi yang kemudian sepertinya disampaikan oleh rekan kami kayak Mas Guntur dan Romli. sebagainya. Kalau pemanasan bukannya dari kemarin-kemarin sudah pemanasan kan Bang Armi? Tadi Bang Armi kan mengakui juga. Ini bukan kali pertama kan disampaikan. Refleksinya terhadap penyampaian ini kan perlu... Seharusnya kan saat ini mungkin konkret. Dari pemanasan itu kemudian buktinya dikeluarkan. Maksudnya gini, Yang Pak. ditunggu-tunggu ya. Penting juga untuk dilihat dalam situasi penyampaian Pak Hasto itu kan ada di situasi yang kemudian beliau ditetapkan sebagai tersangka. Yes. Tapi bahwa kemudian substansinya harus
menyeluruh, secara komprehensif ini juga penting gitu loh. Karena tipikalnya Pak Hasto kan seperti itu keadaannya. Jadi nggak perlu nggak harus setengah-setengah gitu. Jadi menyeluruh nih poinnya nih. Jadi kalau diperhatikan ini sebenarnya kan terlepas sebagai warga negara yang baik karena ditetapkan tersangka dan sebagai menghormati ke KPK, tapi juga beliau menyampaikan keadaannya bahwa ingat loh gitu kondisinya. Gitu ya, termasuk penyampaian terhadap proses politik kemarin ini ada dinamika terhadap 3 periode dan sebagainya gitu. Kalau Anda mengatakan ini mungkin respon panik tadi ya seorang Jokowi begitu yang mengeluarkan statement tersebut begitu. Nah, bagi sebagian pihak mungkin persepsinya begini, dengan ditetapkan tersangka lalu mengumbar poin A, B, C, D ini kayaknya yang panik ini nih kayaknya gitu. Setuju. Loh kok Bang Silvester ketawa sih Bang? Gini, persoalan panik atau tidak ini kan bicara persepsi ya. Masyarakat pun juga nggak bodoh dalam urusan ini kan itu. Kalangan civil society juga paham keadaan sesungguhnya seperti apa. Ya kan seperti itu. Jadi artinya sekali lagi persepsi ya. Kalau mungkin Bang Silvester akan setuju dalam statement tadi. Tapi dalam kacamata kami kan ada yang nggak setuju soal Pak Jokowi panik tadi kata Anda kayaknya nggak setuju lah kayaknya beliau. Ya pastilah, Bang Silvester pasti nggak setuju kan judulnya kan. Karena baru kali ini ya, mungkin kalau saya memperhatikan baru kali ini Pak Jokowi merespon secara langsung. Kalau sebelumnya kan entah juru bicaranya, entah Bang Silvester yang menyampaikan. Ini beliau langsung? Ini langsung kan, beliau langsung. Artinya apa Bang Arbi? Ya panik. Oke. Ya panik berarti. Tapi kalau kita berbicara mengenai apa yang disampaikan Mas Hasto sendiri, Bang Armi, ini kan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu ya. Kalau tadi sempat disinggung sama Rivi, ini yang panik siapa sebenarnya? Kenapa harus selama itu? Dan bahkan sampai hari ini masih belum disebutkan dokumen-dokumennya apa, videonya bentuknya apa kalau memang ada. Kalau balik dari situasi dasarnya Pak Hasto hari ini dalam konteks tersangka di KPK, poinnya kami menyampaikan dalam situasi yang menghormati proses itu. Dalam urusan hukum clear ya, ANSI gitu kan. Tapi juga perlu digarisbawahi Bang Arief dan Mbak Tiara. Di dalam SPDP dikasih keterangan ya. Kalaupun memang itu bicara identitas, anggap aja pekerjaan misalnya gitu, karyawan atau apa. Ini ada garing jabatan. Dan titik 2, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan. Nah, sekarang pertanyaannya yang tendensius siapa? Yang coba membangun politisasi situasinya siapa? Oke, itu satu poin. Yang kedua, SPDP ini menyampaikan hal yang sifatnya mendasari terhadap sprindik baru. Jadi pembahasan sprindik ini kira-kira tanggal 19 Desember, sprindiknya dirilis 24 Desember. Berdasarkan SPDP tersebut. Ya kan. Lalu kemudian setelahnya adalah disampaikan oleh Ketua KPK dengan konteks, kalau boleh saya ngutip kata-kata Presiden Pak Jokowi tadi, framing jahat. Nah, ini mungkin dugaannya bisa dikatakan framing jahat. Bagaimana Ketua KPK menyampaikan bahwa ini caleg yang asal dari Harun Masiku, maksudnya dari Toraja, tiba-tiba ke Sumatera Selatan, dan sebagainya, sampai kemudian jadi ada Ketua hal-hal KPK melakukan framing jahat. Ya kalau bahasanya saya boleh mengutip kata-kata Pak Jokowi, framing jahat juga dong namanya kan gitu loh. Termasuk bagaimana juru meskipun bicara. Kasusnya memang yang diperkarakan kan itu kan. Loh, memang benar. Artinya gini, kenapa saya singgung SPDP itu dengan dasar sprindik baru? Artinya ini berarti kan penyidikan baru. Nah, yang dimana para saksi yang sebelumnya, yang memang katakanlah ada di sprindik lama, yang sudah menjadi narapidana, seperti Wahyu, lalu Tio, menjalani masa hukuman ya, Saiful Bahri, sudah semua kan. Artinya sekarang diperiksa lagi untuk hal yang baru. Untuk hal yang baru, tapi cerita lama. Nah, pertanyaannya, Harun Masikunya nggak diperiksa sekalian. Periksa dong.
gitu. Kalau kata Mas Guntur komentarnya kan dicari. Nah, kalau saya langsung periksa kalau perlu. Nah, saya ke Bang Silvester. Ini menarik nih sebetulnya. Saya ke Bang Silvester. Bahkan Mas Guntur dari pihak PDI Perjuangan ini sudah menyebut nama begitu ya Bang. Ya kalau tadi juga disebut Pak Jokowi ini tampaknya panik dengan apa yang saat ini terjadi sehingga merespon langsung. Ini nggak pernah penanya loh Bang. Seperti apa? Jadi gini, orang kalau panik, dia berarti tertimpa musibah. Pak Jokowi nggak ketimpa musibah. Beliau lagi happy, ya kan? Happy dengan anak cucunya setelah pensiun. Kemarin orang mau impeachment kawan-kawan itu kan nggak berhasil, ya kan? Terus yang kedua, beliau mengendorse Pak Prabowo, Mas Gibran, jadi. Dan Pak Prabowo berjanji akan melanjutkan semua apa yang legacy yang Pak Jokowi bangun, ya kan? Termasuk kemarin di pilkada banyak daripada apa yang di-endorse Pak Jokowi itu jadi. Jadi beliau bagaimana panik seperti Mas Hasto kan, ya kan? Udah tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu loh. Jadi kalau orang panik tuh kita melihatnya secara psikologinya begitu. Tapi yang paling penting saya mau mengatakan kepada masyarakat kita bahwa apa yang dilontarkan mengenai 3 periode ini adalah fitnah dan juga framing jahat itu. Karena apa? Memang 3 periode ini nggak ada. Ya, kenapa kita bilang nggak ada? Pertama, Mbak Puan sendiri sudah membantah bahwa tidak ada Pak Jokowi meminta kepada Ibu Megawati. Mbak Puan sendiri sudah bilang begitu. Yang kedua, ya kan, saya harus di sini memberikan info ya. Sejarah 3 periode itu bagaimana sih? Nah, jadi 3 periode itu kan awalnya kan ada rencana, kalau nggak salah itu apa namanya, Undang-Undang Dasar 45 itu di referendum lah. Kalau nggak salah itu dari bulan Oktober tahun 2019. Bahkan sebelum pelantikan Presiden Jokowi yang kedua, 20 Oktober. Nah, itu dikemukakan oleh kayak Pak Hidayat Nur Wahid, termasuk Pak Joni Plate. Waktu itu kalau nggak salah beliau adalah ketua fraksi Nasdem, yang mana menginginkan agar periode jabatan ini bisa diperpanjang 1 kali 8 tahun, terus 3 kali 4 tahun, atau 1 kali 5 tahun. Nah, itu ceritanya. Nah, dalam perjalanan diamplifikasi oleh Pak Amin Rais ikut mendorong, termasuk teman-teman nih. Pak Luhut, ada Saudara Bahlil, ada teman-teman Bara JP, UC. Dan kami, saya ini ya kan bersama 400 organ relawan yang lain menolak 3 periode. Makanya kami membuat gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi. Saya inisiator dan koordinator dari Setia Tegak Lurus Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri waktu itu 2019, makanya saya mengingatkan teman-teman nih, biar tahu jalan ceritanya yang sebenarnya 3 periode gimana sih. Pak Jokowi bilang yang mewacanakan 3 periode ini adalah pertama menjilat saya, menampar muka saya, ya kan. Terus kami, kalau Pak Jokowi memang mau 3 periode, pasti kami sudah mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan, mensosialisasikan ke masyarakat dan ke DPR MPR, gitu loh. Jadi memang sebenarnya ini adalah kebohongan, fitnah dan framing jahat yang dilakukan oleh teman-teman PDIP. Tapi bukti itu ada. Bukti yang mana? Bukti yang mana? Coba saya tanya. Abang Armi. Saya bertanya ke Bang Armi tadi. Nggak ada buktinya. Sekarang ini, kalau misalnya nggak mungkin bisa dibuktikan bahwa dari Bang Silvester ini sama aja kayak apa tadi, menampar mukanya Pak Jokowi. Berarti Pak Luhut, Pak Erlangga Hartarto, Bahlil, Julhas, Bahlil, lalu Muhammad Kodari. Kodari benar. Yang menyampaikan terkait 3 periode pada saat itu. Ya, dan kami pernah konteksnya dan semua hal ini mereka ini terus terang kan pembantunya presiden pada saat itu. Artinya ini menjadi indikasi lah. Saya nggak mau berdebat. Artinya tudingannya ke Pak Jokowi atau ngelima ini nih? Kalau yang kita lihat kan dari video beliau ini mereka mewacanakan terkait 3 periode dalam situasi itu. Ya artinya kalau Pak Jokowi kata Bang Silvester. Ya memang kan saya bilang tadi poinnya di awal, baru kali ini Pak Jokowi mengomentari terkait 3 periode.
Kan abang nanya, situasi kenapa? Ya karena panik. Kalau sebelumnya kan beliau jadi presiden, masih ada pembantu-pembantunya yang kemudian bisa Panik backup. berarti benar dong Bang Army kejadian gitu. Ya bisa benar, bisa enggak. Bang Silvester lah yang paham itu kan. Ya makanya saya bilang saya lebih paham karena saya di waktu kejadian 3 periode ini saya dalam pusaran itu. Oke. Bahkan saya pernah nih Bang, Siap. saya pernah ngomong ada di podcast ke Pak Luhut stop wacana 3 periode. Waktu itu ya. Makanya saya bilang kalau memang Pak Jokowi mau, dan satu hal lagi, saya pernah membatalkan, saya bersama Mensesnek Pak Pratikno, waktu Pak Jokowi ke ND, Flores, NTT, itu kalau nggak salah waktu 17 Agustus Bang, saya lupa tahunnya, peringatan 17 Kemerdekaan Republik Indonesia. bulan Bung Karno, sorry, 1 Juni. 1 Juni. Itu mau dikirim drop dari Surabaya itu kaos 3 periode, dan saya WA sama Pak Pratik, saya bilang Pak Pratik ini bahaya nih. Dan akhirnya kaos itu sudah kirim sampai di... Ini menarik ya? Ini cerita dulu Bang. Maksudnya di WA ke Pak Gini Pratik, loh. maksudnya jangan dikirim. Jangan dikirim Loh, Bang. berarti Jangan istana salah. dong yang bikin kaosnya, Bang. Bukan. Ada orang ya, bukan istana Bang. Bukan. Nggak, makanya ini perlu jelas Gini, dong. Yang jelas. Salah satu relawan Jokowi dan salah satu gubernur. Ya, saya nggak usah sebut nama karena teman kita juga. Oke. Gubernur NTT. Iyalah Bang Victor Laskodat lah. Saya tiap hari sama beliau. Dan Uce Gustapati. Jadi ini yang bermain nih Bang. Ada di grupnya Pak Jokowi ini yang mengamplifikasi, mendukung, ada yang menolak gitu loh. Nah, saya ngomong sama Pak Pratik, habis itu kaos-kaos itu ditahan di Polres ND, Bang. Jadi benar-benar ini nggak pernah ada gitu, hanya kemauan beberapa teman gitu, beberapa gelintir orang gitu loh. Apa nih gini apa nih? Bukan kemauan Pak Jokowi, makanya ini. Maksud saya Gini Bang Army, ya Poinnya gini, kita Bang mau lihat Silvester. videonya Ini Pak saya Jokowi minta ke Bu Mega, ada nggak? Itu aja. Bukan itu Bang poinnya. Abang sudah menjelaskan situasi-situasi yang memang empiris, fakta. Artinya ya apa yang disampaikan oleh Bang Arief tadi gitu loh pertanyaannya. Berarti panik dong. Karena beliau tahu pada saat itu mau mencerita ada pergerakan ada, ini dari para pembantu presiden ini zaman itu menyuarakan. Saya nggak perlu sebut juga siapa yang kemudian melakukan operasi di belakangnya, siapa yang kemudian menjadi think tank konsepnya dan sebagainya, dicek di 10 provinsi. Anda tahu semua tapi itu? Informasi. Informasi. Bentuknya apa? Video atau apa? Bukan masalah katanya Bang Silvester. Ini salah satu yang akan dikeluarkan oleh Bang Hasto. Keadaannya. Mas Hasto juga berarti. Ya termasuk. Nama-nama tersebut ini. Berarti akan ada momentum tersendiri untuk kemudian ini membuka ada itu semua. puluhan dokumentasi yang sudah kemudian dipilah. Bukan 1-2 loh, puluhan. Ini peluru kosong, ini pepesan kosong yang kita dokumentasi Bang berarti bentuknya nggak ada ini. Nggak ada. Ya, Kalau buka kata dong Bang, sekarang, kalau saya buka mengutip dong. Bang Deddy ngomongnya apa? Ini nggak ada urusan saya sama Bang Deddy, sama Bang Silvester ya kan? Bukan dong urusannya. Oke, Kang Cecep. Kita nggak seru ya, Kang? Ada puluhan, Kang Cecep. Bisa jeda. Kita akan lanjutkan diskusi kita pagi ini. Kami akan tetaplah kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini sekalipun konflik masih tetap panas. Enggak, makanya, karena kalau kita kan media pasti ada bukti ya. Betul. Coba kita putar dulu video tadi yang lagi pada ngobrol pada saat komisi break. Harusnya direkam ditampilkan ya. Tapi saya ke Kang Cecep terlebih dahulu deh, biar adem. Kita dengerin Kang Cecep terlebih dahulu. Apa yang dicermati dari ini semua, Kang? Kenapa timingnya bisa pas? Kemudian juga bukti-bukti ini dikeluarkan pada saat memang Mas Hasto, betul, ada perkara begitu. KPK gitu. Ya, memang kalau Seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara dinamika politik sekarang ini kan memang rentetan ya dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya sebenarnya. Memang ide terkait 3 periode ini muncul mungkin dari 2019, tapi diamplifikasi oleh para pembantu presiden ya dari beberapa menteri itu di 2022 awal, 2021 akhir, 2022 awal. Nah, itu yang pertama. Dan amat jarang ya, amat sukar misalnya pembantu presiden melakukan itu tanpa sepengetahuan atasannya. Atasannya siapa? Kalau pembantu presiden. Tapi kita juga harus ingat, poin yang kedua adalah dari presiden itu bawahannya itu
banyak, skocinya banyak kira-kira ya. Ada kelompoknya mungkin dari PDIP, ada kelompoknya si Abang Sylvester, ada kelompok yang lain. Ada kelompok relawan, sehingga ada kemudian partai politik. ketika banyak kelompok ini, akhirnya apa yang dilakukan oleh orang Jokowi ketika itu adalah membuat multi skenario. Dan multi skenario, jadi banyak skenario bisa jadi. Ya dia bisa menggunakan skoci-skoci di bawahnya itu untuk kemudian melakukan strategi atau mengukur ya, kalau kebijakan publik dikeluarkan, kalau misalnya ada perpanjangan 3 periode itu dimunculkan, bagaimana reaksinya? Jadi hukum artinya reaksi. sepengetahuan presiden dong berarti. Kalau menteri-menteri ini kalau melakukan. dugaan saya nggak akan berani seorang menteri mengeluarkan pernyataan-pernyataan Pasti tersebut. terkoordinasi begitu. Oke, itu poinnya. Nah, tapi kemudian ini kan baru muncul belakangan nih. Ini sebenarnya udah irrelevan. Sekarang udah 2024 ya. Presidennya udah Pak Prabowo. Udah ganti juga sebenarnya. Tapi kemudian ini kan muncul karena ada kasus yang tadi mungkin menyangkut yang disampaikan Di KPK. Pak Armi tadi di KPK ya. Oke. Nah, yang sekarang kita bisa lihat adalah bagaimana seorang Jokowi sebagai pejabat publik sebelumnya ini jujur atau enggak nih. Dia kan selalu bilang seperti itu. Ya sekarang tinggal masyarakat nilai. Kalau kita mau menilai kejujuran seorang pejabat publik sebelumnya itu bisa dilihat beberapa hal. Pertama kita lihat konsistensi dari yang bersangkutan. Bagaimana pernyataan beliau konsisten enggak dari 2019, 2022, 2023. Dari analisa Anda? Ya, sebentar. Ada satu. Yang kedua, bagaimana antara ucapan versus tindakan. Ya, itu yang. Kemudian yang ketiga, konteks politiknya. Nah, kalau kita bicara konsistensi, dia bicara mungkin konsisten. Kalau ada yang mau ini menampar diri sendiri, menjilat dan seterusnya. Tapi kemudian kalau ya itu dari sisi kita kan bisa melihat dari dua perspektif. Betul. Nah, kemudian yang kedua kalau kita bicara tindakan versus ucapan, ya kita bisa lihat bagaimana ucapan beliau dalam beberapa kasus misalnya, bagaimana tindakannya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ya sebagai seorang politisi mungkin bisa berbeda-beda ya. Nah, kemudian konteks politiknya kenapa muncul sekarang? Ya kenapa muncul sekarang ketika kasus sudah irrelevan? Tapi ya bisa jadi itu kan respon dia terhadap media yang lagi dia keluar rumah ngantar tamu mungkin Doorstop lah gitu. Doorstop ya. Panik. Masih tanya respon. Jadi respon Panik katanya. Anda melihatnya panik nggak sih? Kalau Atau hanya sekedar responsif saja? responsif ya, bisa jadi responsif ya. Bagaimana respon dia? Ya, tapi kan ketika dia merespon itu ya dia saya kira dalam konteks dia menegasi ya, menegasi isu-isu yang muncul. Tentu kan ketika dia bikin, makanya kan ketika kita sebagai publik ketika dia bikin apa ya yang reaction yang door ya. Kemudian setelah itu publik kita berpikir liar ini gitu kode ya, apa namanya. lagi gitu. Kita berpikir ternyata sudah ada balasan, quote unquote ada revenge ya. Jokowi revenge kira-kira kita bahas. Tapi Kang, kalau kita melihat tipikal Pak Jokowi sendiri kan nggak banyak juga, nggak sering juga kalau misalnya ada beberapa isu kemudian tidak ditanggapi. Beliau memilih untuk tidak menanggapi hal tersebut. Nah, yang kemarin ini sampai ada muncul kata-kata framing jahat loh, Kang. Nah, oke gini, sekarang siapa yang melakukan framing? Framing kan biasanya media ya. Nah, kalau itu bicara analisis framing, itu bicaranya bagaimana sebuah media itu sebaiknya netral, kemudian sebaiknya dia memang kalau mungkin kan Mas Arief, Mbak Tiara ini bicara media kan dia harus cepat, menarik, penting ya. Itu kan fitur-fitur dari sebuah media. Kalau dia bicara framing jahat, siapa yang melakukan framing? Atau sebenarnya ini ada berita hoax atau misinformasi? Harusnya kurang tepat juga kalau framing. Siapa yang framing jahat? Itu kan tergantung ketika misal pernyataan dari teman-temannya Pak Armi bikin statement, bagaimana respon medianya? Apakah media memang memframing itu? Kan media tadi kalau saya bilang bicara media, dia kalau kami tidak memframing itu, iya, kan itu kan faktanya pagi ini aja ada Bang Armi, terima kasih, ada Bang Semua ada Sylvester, ya. terima kasih. Realitas ya. Yang nggak framing lah kalau kami. Ya, ya kan kan? makanya media itu kan menyampaikan hal yang realitas, mendekati faktual. Kalau framing itu kan ketika media tidak netral sebenarnya ya, ketika media berusaha menggiring opini terhadap tokoh tertentu. Tapi dari saya baca beberapa jurnal di 2023 hasil 2022 sebenarnya media itu netral. Itu dua media besar ya lagi itu sudah dilakukan riset ternyata nggak framing, media menyampaikan fakta apa adanya. Iya, itu dari bisa dicek juga nanti mungkin ya. Jadi sekarang kalau kita bicara apa namanya mungkin kurang tepat menggunakan framing jahat. Karena artinya kan Pak Jokowi salah dong menggunakan kurang framing. tepat saya kira sih ya. Karena kalau memang itu berita hoax atau berita apa? Jadi Bang, sorry saya potong dikit. Yang bikin framing itu bukan media. Tapi teman-teman PDIP yang sangat jahat melakukan fitnah. Nah sekarang kalau memang teman-temannya bukan media.
teman-teman ada yang berita Gitu. hoax atau bohong atau disinformasi, Jokowi sebagai seorang warga negara bisa melaporkan sebenarnya. Enggak, kenapa sih Anda menuding PDIP yang melakukan framing jahat? Kenapa? Ya mereka mendaur ulang terus ini isu 3 periode ini. Sedangkan Mbak Puan sendiri sudah membantah. Kalau nggak salah tanggal 23 Oktober tahun 2000 berapa gitu. Mbak Puan sendiri udah ngomong di depan teman-teman media bahwa tidak benar Pak Jokowi meminta 3 periode. Ya, Pak Jokowi pun juga dalam video terakhir itu kan disebut tanya saja Bu, Mbak Mega. Makanya yang memframing jahat ya teman-teman PDIP. Kalau misalnya Pak Jokowi sudah mention 2 nama, Bang Bu Mega dan juga Mbak dan Puan Mbak ya. Puan, seharusnya udah stop, jangan lagi pakai framing jahat. Iya dong. Kenapa harus pakai framing jahat sih diksinya gitu? Memang kan di framing oleh teman PDIP. Mereka ini kan belajar dari yang kawannya Hitler itu loh. Siapa? Yosef yang bagian propagandanya Nazi kan. Jadi Karena memang gini, belajar Bang, dari nanti situ, dulu, makanya Bang. dibikin framing, Bang. Silvester, Padahal kan harusnya kalau Abang hadapin bilang saja bahwa kasus hukum teman-teman yang sudah PDI ditersangka. Melakukan framing jahat gitu. Framing jahat ya. Ini terus terang Bang, ini ada jutaan kader Bang. Iya silakan. Yang akhirnya disebut oleh Abang yang melakukan kejahatan. Ya, jadi lebih baik presisi aja Bang. Jelas siapa. Tapi kalau Kalau sebelumnya memang sudah tersebut keadaannya ada yang fitnah misalnya. Oke, Gitu. tapi karena sebelumnya Ya kan? sudah tersebut dari Pak Jokowi, ada nama Mbak Puan, kemudian juga Bu Mega, ada respon nggak mengenai tanggapan dari Pak Jokowi ini, Bang Armi? Bu Mega ketua umum, ya kan? Betul. Respon Bu Mega Kan sendiri tadi seperti apa? Tadi kan saya sampaikan poinnya bahwa selama ini hampir 22 tahunan, tadi di korting ya setahun ya. 23. Antara PD Perjuangan sama Pak Jokowi ini bersama-sama. Makan bersama-sama, diskusi bersama-sama. Dicalonkan. Ya. Dari Jangan dilupain dong Bang Armi. Ya artinya didorong lah dari, ya mohon maaf, dari situasinya beliau bukan siapa-siapa. Jadi wali kota Solo. KTA-nya PD Perjuangan. Gubernur DKI KTA-nya PD Perjuangan. Presiden KTA-nya PD Perjuangan, Bang. Dan itu fakta, Bang. Nah, setelah itu ya bisa jalan kan. Langsung bikin framing jahat. Dan gitu. ingat sekali lagi yang harus digarisbawahi, bukannya PD Perjuangan yang meninggalkan Presiden Jokowi, tapi Presiden Jokowi yang meninggalkan PD Perjuangan. Karena apa? Poinnya Ada satu hal terkait 3 periode yang PD Perjuangan kami tidak setujui. Termasuk siapa? Ibu Ketua Umum. Karena tidak ada sejarahnya seorang Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dari zaman penindasan di Orde Baru melakukan langkah-langkah yang inkonstitusional. Dan itu fakta empiris diamini oleh Pak Yusuf Kalla dan para tokoh bangsa. Ya gini aja. Gininya ditahan dulu, kita jeda dulu ya Bang. Kita iklan dulu ya Bang. Kami kembali saat lagi. 3 segmen. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita jalan aja yuk. Itu dia. Kayaknya langsungnya asik bertiga aja nggak apa-apa deh. Pemirsanya kasihan loh dari tadi. Dia tidak melihat apa yang terjadi pada saat commercial break gitu. Menyerang pribadi gitu. Gak, gini. Tadi poin yang Anda ingin sampaikan apa? Ini langsung. Jadi gini, saya mau tanya sama Bang Armi, ya kan? Mbak Puan mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah meminta 3 periode ada statement itu ya? Ada statement itu. Menurut Abang itu benar atau enggak? Gitu aja. Pernyataannya Mbak Puan. Ya. Di media. Di semua media. Iya. Terbuka. Itu benar. Beliau menyatakan demikian kan gitu. Kenapa kembali lagi digembor-gemborkan oleh Guntur Romli dan juga Hasto terkait dengan dalam konteks yang digembor-gemborkan ini dan video ini kan kita sama-sama sedang menunggu misteri keadaannya. Iya loh, poinnya itu kan. Loh, poinnya itu benar nggak pernyataan misteri yang akan jadi bom waktu itu ya itu? Itu poinnya. Jangan muter-muter persoalannya apakah kemudian menyinggung perihal masalah 3 periode? Kan bisa iya bisa enggak. Orang belum keluar misterinya. Loh, Mbak Puan kan udah ngomong nggak benar. Saya iya gitu loh. Panik jadinya. Bukan, Mbak Puan kan ngomong, Bang. Ini kan kenyataan yang terjadi. Saya tanya ke saya fair, Bang. Saya ini. bilang benar pernyataan Mbak Benar Puan. kan? Benar katanya. Sudah terkonfirmasi. Nggak ada masalah kan? Benar, berarti kan terbantahkan bahwa 3 periode itu Pak Jokowi nggak pernah minta. Artinya begini, kalau sudah menurut Anda itu benar dan itu diakui oleh Bang Armi pagi ini. Selesai. Artinya video yang kemarin disampaikan oleh Guntur Romli, pernyataan ya, begitu, itu hoax dong gitu berarti? Bohong, fitnah, framing keji. Ya silakan aja. Ya
Beliau Mbak Puan udah ngomong. Beliau ini senangnya begitu, tapi Lo jangan menyerang pribadi Anda, Kita ngomong, kita debat aja, nggak usah ngomong kayak begitu. Gimana Kita sih? ngomong, ya kan? Apa yang disampaikan sama Mas Guntur? Ini kacau ini. Lah, gimana sih Bang? Silakan dilanjutkan Bang, disampaikan oleh Santai Mas dulu Guntur. Bang, tenang dulu. Makanya Kalau saya jangan emosi, ngomong tenang pribadi, aja. Maksudnya jangan. gini Bang, apa yang disampaikan sama Mas Guntur perihal dokumentasi yang sudah disiapkan, itu fakta. Ada. Jelas dan disimpan di tempat yang Kalau sangat itu fakta, aman. kenapa Mbak Puan Dan sudah menyampaikan statement Kan itu? bertolak belakang Bang. Poinnya kan pernyataan terhadap apa? Tidak ada 3 periode dalam kacamata Mbak Puan, penyampaiannya demikian. Tidak Saya ada 3 jawab. periode. Di konstitusi kita tidak mengenal itu. Penyampaiannya Gitu. betul, poinnya kayak gitu. Nah, bahwa kemudian ada di video itu apa enggak, ya kita tunggu nanti barang itu. Ya kan? Termasuk apa? Keterlibatan anaknya Presiden Jokowi, Pak Jokowi. Oh, ini ada lagi nih baru nih. Ada hal-hal yang Itu lain. juga yang kaitan masuk di sama dalam dokumen itu, Bang. Singapura. Ya, dengan Bang mantan Arni ngomongnya kekasih. sekarang, kita udah 4 menit lagi mau selesai nih Bang. Panjang lagi ya. Jadi berarti ya? intinya itu semua sudah terdokumentasikan dengan baik. Ini hanya pepesan kosong, nggak ada pembuktian. Bang, Gimana sih? Jadi bagaimana gini Anda loh, yakin yang ini pepesan penting kosong? Mbak Puan ya kan mengatakan bahwa Pak Balik Jokowi lagi dia tidak ke pernah, laptop, judulnya. bukan masalah balik. Kamu kan muter-muter 3 gitu loh. periode dalam Pak pernyataannya Jokowi Mbak tidak Puan pernah itu memang meminta benar. 3 Beliau periode kan kepada keinginan Ibu Pak Mega. Jokowi. Kenapa? Iya Tapi kan? bukan keinginan Pak Jokowi Lu atau seperti jelas. apa? Tinggal dibuka aja. Pernyataan Mbak Puan ada kok poinnya. Saya nggak membantah. Betul poinnya. Tapi dalam kaitan apa yang disampaikan dalam konteks adanya dokumentasi yang memang sudah rapi ini, ya bisa iya bisa ada. Kapan ini keluar? Itu yang tunggu ditunggu tanggal Bang. mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Apa yang ditunggu oleh PDI Jadi Sampai Perjuangan? makanya kiamat Pak nggak akan Jokowi, keluar, Bang, pesan ini, dari Bang. kami, Pak Bener. Jokowi, santai. Anda yakin tidak akan keluar? Oh, saya taruhan berani nih. Ditantang Ayo, Bang. santai, jangan panik, gitu loh Tapi keadaannya. PDI Perjuangan saat ini Orang menantikan kita apa? lagi happy Momentumnya ngapain apa panik? nanti? Kalau panik orang yang Momentumnya tersangka apa? gitu loh. Momennya. Iya, yang Ganjar saat ini kalah, sedang itu panik. dipersiapkan, dipertimbangkan, ditunggu oleh PDI Jadi Perjuangan untuk kira-kira kalau mengeluarkan momennya ini semua. kita ngelihat cuaca di luar. Oh sepertinya mendung. Oke, akan hujan. arahin Wah, ya. ini Kang Ecep cocok nih Kang Gitu Ecep. kan, nih. katanya. Kalau Oh, sepertinya katanya ini panas, bom ya waktunya, bom waktu ini kan pasti Ya. kan ada trigger. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman PD Perjuangan perihal hal tersebut, Oke. itu fakta, jelas, Oke. dan sudah Bukan dinotarilkan. pepesan kosong, sebagaimana disampaikan oleh Bang Silvester. Ya, kami ini adalah partai yang jelas. Oke, baik. Kang Cecep, Kang Cecep, ini PD artinya ada Perjuangan ini triggernya partai Kang Cecep. jelas, konstitusional Ada selama ini. Oke, triggernya. ini ada triggernya. Itu bukan bom waktu, Bang. Sorry, peluru hampa yang ditembak. Peluru Ya, hampa. ya, silakan Oke. aja, Cuman Bang. gertak Banyak hampa istilah berarti, pagi ini Bang. nih. Karena kan sasaran tembaknya gak Bang Sylvester. Oke, Oh, ini tiga kan hal. dia. oke, gitu. silakan, Bang Cecep. Cecep. Tiga hal. Pertama, kita bicara politik. Ada yang di depan panggung, ada belakang panggung. Nah. Oke, ini bisa berbeda. Apa yang dinyatakan oleh Mbak Puan atau yang disampaikan Pak Jokowi bisa jadi itu hal yang berbeda ya. Jadi ketika kayak tadi lah kita di depan kamera sama di belakang kamera kan bisa Beda. berbeda. Jadi ada yang mungkin setengah tertutup atau ditutupi. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang banyak politisi menggunakan kata-kata pilihan diksi yang multi interpretatif. Multi interpretatif. Jadi biarkan saja publik masyarakat yang Mengartikan sendiri ya. mengartikan sendiri. Nah Iya, ini bisa jadi ya menganalisa ketika sendiri. tadi kita nggak pernah nerima ini dalam bahasa masing-masing ya, Oke. dalam bahasa Mbak Puan, dalam bahasa Pak Jokowi mungkin Oke. berbeda tafsir sehingga si publik merasa ya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ketika masalah trigger, saya kira Nah. momentum Kongres di PDI Perjuangan nanti ya itu bisa menjadi momentum sebenarnya. Apakah kemudian Apalagi momentum apa nih maksudnya? maksudnya di Kongres? tadi apakah itu akan jadi keluar atau KTA enggak? kan sudah dipecat. Enggak, cuacanya. Kan tadi memang masalah cuaca. Kapan kira-kira keluarnya? Bisa jadi satu momentum. Oke. Kan kalau kita bicara politik, kita butuh momentum politik. Baik. Kita butuh lini masa yang penting, milestone yang penting. Sekarang gini. Bukan pada Bang. saat Mas Hasto dipanggil pertama kali ya. Mungkin itu ya. Sekarang gini, tanggal 24 Desember, Sekjen kami Hasto Kristianto Di malam Natal. ya, Ya. ditetapkan Tersangka tersangka. sprindiknya keluar. Dan ini luar biasa sebagai kado Natal kepada beliau, bayang. Oke. Apakah boleh nggak kalau misalnya saya pribadi nih, bukan mengatasnamakan partai, ya, menyimpulkan bahwa KPK sedang melakukan framing jahat? Sah saja kan? Tapi kan poinnya nggak ke sana gitu loh. Tapi akan Anda udah mengatakan Pak Hasto mengatakan kita kooperatif. Iya, kalau poin Ya, janganlah kita sampai kok. ngomong framing makanya jahat. artinya apa? Kalau kita lari agak baper keadaannya, kita bilang framing jahat.
Dalam arti memang cuma ngelus dada. Beliau mau Natalan, kado Natal, luar biasa kan gitu loh. Tapi tetap sebagai warga negara yang baik, PDI Perjuangan sebagai partai yang selama ini menjunjung konstitusional, jelas tegak lurus terhadap proses hukum. Menghormati proses hukum oleh KPK. Kan gitu poinnya. Jadi itu kado Natal buat bangsa kita untuk pemberantasan korupsi. Dan satu lagi saya bacakan ya Bang, ini bahwa Mbak Puan ditanya, pernah nggak Pak Jokowi minta 3 periode? Jawabnya nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta kepada itu beredar di media. Kata Mbak Puan di gedung High End. Artinya Rabu, Mbak Puan bukan 25 menyatakan 23. Bukan menyatakan perpanjangan atau 3 periode itu sesuai konstitusi, tidak sesuai konstitusi, bukan seperti itu. Iya, ini kayak begini. Artinya refer ke Pak Jokowi gitu maksudnya. Iya. Makanya Bang, jangan belum tahu sesungguhnya langsung nyamper aja. Sih? Gitu loh. Tadi beliau nanya, saya jawab Ini- iya ini- benar. ini Saya Mbak nggak Puan. saya tidak kemudian Semua membantah. media Saya nggak membantah poinnya. Pertanyaan itu benar. Emang ada statementnya. Terus Bang Ari bertanya, apakah ada di Refer ke dalam Pak dokumentasi Jokowi itu atau sekedar menjelaskan ketua DPR ini kan gitu Nah, ya. kalau dalam konteks itu kan sekali lagi apa yang dibilang oleh Pak Cecep ini akan ada persepsi dalam situasi itu. Jadi kalau saya membantahkan, tapi intinya Bang, ya kan? adalah ada dokumentasi-dokumentasi. Kapan? Kita Lihat cuaca. Aduh. Kok BMKG diseret-seret ya? Jadi kesimpulannya karena ngelihat cuaca, Pak Jokowi panik nih. Kok tiba-tiba Solo situasinya sekarang mendung ya? Oke. Solo mendung ya? Nah, Mendung kah Solo? Mendung kah Solo? Solo cerah-cerah saja. Oke, ya. oke. Tapi yang Abang bilang bukan bom waktu, hanya peluru hampa. Oke, baik. Gitu loh, Bang. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Terima sudah kasih. sudah Meramaikan menutup pagi tahun ini 2024 ini gitu. Dengan cukup seru. Tapi 2025 seru ya kayaknya ya. Seru. Seru Cerah harus ya? Seru dong. Cerah ya, Mas? Kita tonton bersama ya. Jadi ya mudah-mudahan Pak Jokowi tetap menghantui kawan-kawan, Bang. Biar tambah stres, tambah panik mereka. Oke. Terima kasih Baik, Bapak. terima kasih sekali lagi semuanya.